Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Makalah kami yaitu Sejarah Gereja Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Nah, di sini latar belakang, gereja sejak awal dipanggil sebagai tanda persekutuan umat Allah. Gereja menjadi lambang kehadiran Allah yang meraja. Persekutuan umat Allah ini merupakan bentuk persatuan cinta kasih Tuhan kepada umat beriman, karena dengan hadirnya gereja di tengah manusia menjadi sarana persatuan umat beriman yang percaya kepada Allah. Dalam pembahasan kami kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana gereja Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak dalam perkembangan awal hingga pada saat ini. Rumusan masalah yang kami bahas dalam makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak. Yang kedua, bagaimana Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak bertransformasi dalam perkembangan digital. Yang ketiga, bagaimana karya pelayanan Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak dalam umat baik kaum muda maupun di kalangan orang dewasa di tengah perkembangan media digital. Adapun tujuan kami dalam pembahasan ini yaitu untuk mengetahui sejarah perkembangan Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak dan mengetahui transformasi gereja dalam perkembangan digital serta karya pelayanan terhadap umat baik kaum muda dan orang dewasa di tengah perkembangan media digital. Ruang lingkupnya yaitu adapun batasan dalam lingkup penelitian ini adalah untuk mengkaji sejarah perkembangan Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak dan mengetahui transformasi gereja ini dalam perkembangan digital serta karya pelayanan terhadap umat baik kaum muda dan orang dewasa di tengah perkembangan media digital ini. Nah, metode yang kami gunakan adalah melalui pendekatan observasi dan wawancara. Melalui metode ini digunakan sebagai bahan mengkaji lebih dalam tentang informasi yang ingin kami paparkan. Pembahasan bagaimana sejarah berkembang Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak. Paroki Keluarga Kudus Kota Baru adalah salah satu gereja yang berada di dekat Pontianak Raya, Keuskupan Agung Pontianak. Pusat paroki Kota Baru berada di Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Saat ini paroki Kota Baru digembalakan oleh para imam dan kongresi misi atau CM, yang biasa disebut Imam Lazis atau Pansinsian. Pada awal tahun 1973, Stasi Kota Baru resmi menjadi paroki Keluarga Kudus Kota Baru. Karena kesulitan dalam mendapatkan izin mendirikan pembangunan gereja atau gedung, maka pada tahun 1976 dibangun gedung serbaguna Bina Karya, tempat ibadah menggunakan lantai 2 dengan kapasitas sekitar 400 orang, sementara lantai 1 digunakan untuk kegiatan sosial. Perkembangan selanjutnya, umat sudah bosan menggunakan loteng untuk ibadat. Sebenarnya bukan hanya bosan, bentuk semacam ini juga menyulitkan orang yang sakit dan lanjut usia untuk ikut beribadat. Perkembangan terakhir tentang rencana pengembangan gereja, sudah ada deal antara pihak Keuskupan Agung Pontianak dengan pemerintah daerah Kalbar untuk Ruislang, gedung koperasi perindustrian. Yang kedua, bagaimana pihak Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak berkonfirmasi dalam perkembangan digital. Di zaman yang serba modern ini, dunia menghadapi dua fakta yang penting. Pertama, jumlah umat manusia. Untuk menghadapi persoalan ini, uskup dengan kurnianya telah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya didapatilah metode yang tepat, yaitu katekesi digital. Gereja Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak juga sudah mulai bergerak pada perkembangan digital. Melalui hal tersebut, menjadi perhatian yang sangat penting bagi pastor paroki dalam menjangkau umat Allah. Yang ketiga, bagaimana karya pelayanan Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak terhadap umat baik kaum muda maupun di kalangan orang dewasa
di tengah perkembangan zaman media digital. Zaman atau era digital ialah era yang ditandai dengan meluasnya penggunaan beragam teknologi digital yang memisahkan sekat antara ruang dan waktu serta mengancarkan tembok pembatasan dunia dan mengubah corak perilaku manusia dewasa. Teknologi digital terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring kebutuhan komunikasi masyarakat yang terus meningkat. Reformasi digital juga berdampak kepada Gereja Katolik. Sebagai contoh dari generasi baru era digital adalah Bina Iman, remaja Katolik, dan orang muda Katolik. Menyingkapi hal-hal tersebut, perlu adanya penyuluhan bagi para katekis agar katekis dapat memperbarui diri serta dapat menggunakan sarana digital untuk kepentingan pewartaan Injil masa kini. Selanjutnya ada contoh kasus. Nah, berdasarkan pembahasan yang kami bahas dalam sejarah perkembangan gereja Paroki Keluarga Kudus, Kota Baru Pontianak ini, dalam transformasi perkembangan media digital, terutama pada karya pewartaan Sabda Allah, dapat kita lihat dalam kasus yang pernah dialami yaitu pada masa COVID-19 atau pandemi. Pada peristiwa atau musibah yang kita alami ini mengajak semua kalangan termasuk gereja untuk berani mengambil sarana atau media yang dapat tepat digunakan sebagai media pewartaan iman akan Yesus Kristus. Dan ini membuat para uskup, para pastor, biarawan, biarawati dengan kreatif mewartakan Injil dengan menggunakan media digital. Baik itu dalam bentuk ekaristi, seminar, renungan maupun nyanyian. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus maju dan berkembang telah membuat cara berkomunikasi dan relasi setiap individu ikut berubah. Perubahan cara berkomunikasi manusia pada saat ini memiliki perbedaan dengan generasi sebelumnya sebagai dampak dari revolusi digital yang kemudian menciptakan lingkungan dan melahirkan generasi baru. Akibat dari COVID-19 kemarin memberikan dampak baik bagi gereja dalam mengalami dan menghadapi perkembangan atau revolusi dalam karya pewartaan selama kegiatan dilakukan di rumah. Gereja Katolik Keluarga Kudus menyediakan perayaan Ekaristi bagi umat paroki melalui live streaming di YouTube. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak ini berevolusi dengan perkembangan media digital. Kegiatan-kegiatan pastoral dilakukan secara online. Gereja tidak membiarkan umat parokinya begitu saja. Oleh sebab itu, pihak gereja pun berani untuk melayani umat melalui media digital. Keuskupan Agung Pontianak, sebagaimana keuskupan-keuskupan lainnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, turut mengalami dan tengah bertempur dengan virus corona yang dalam bahasa Inggrisnya disebut COVID. Kehidupan umat beragama Katolik mengalami perubahan, baik tempat maupun waktu. Berangkat dari peristiwa yang terjadi ini, Monsinyur Agustinus Agus selaku Gembala Umat Katolik Keuskupan Agung Pontianak mengeluarkan surat edaran keuskupan. Maka sangat jelaslah bahwa Gereja Katolik menutup mata dan pada kasus pandemi yang tengah melanda gereja dan negara tercinta Republik Indonesia. Gereja terus mengupayakan pemecahan masalah dan mencari jalan keluar agar umat tetap dapat melaksanakan dan menjalankan ritus keagamaannya. Hal ini terutama karena umat tidak mungkin mengaitkan setiap persoalan yang dialaminya dengan Tuhan. Paus Benediktus sebagai pimpinan Gereja Katolik pada masanya telah menjadi yang terdepan dalam menggunakan internet untuk mewartakan iman. Paus sebagai dikutip dalam buku Wawan S. tahun 2009 mengatakan, kami akan menyebarkan ajaran Katolik ke seluruh dunia melalui internet, melalui kerjasama dengan Google. Bahkan Paus dengan penuh semangat telah himbau kepada umat Katolik pengguna internet akan ikut mengkampanyekan hari Jumat sebagai hari komunikasi sedunia. Tidak hanya di Vatikan yang hadir dalam dunia maya, tetapi juga Gereja Katolik di Indonesia. Tarekat-tarekat keuskupan juga, paroki-parokinya, bahkan tidak sedikit mereka yang secara pribadi hadir menjadi bentara Injil di dunia maya. Karena itu benar bahwanya
Dunia maya merupakan mimbar untuk gereja dalam mewartakan Injil. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, cikal bakal paroki ini bisa dikatakan berawal dari beberapa keluarga yang berada di wilayah kota pada tahun 1965. Keluarga ini dapat pelayanan pastor dari Leo of Emcap. Beliau dapat tugas untuk memimpin para bruder Kapusin di Pontianak. Seminggu sekali mempersembahkan misa bagi umat di Kota Baru. Mula-mula misa diadakan di rumah keluarga Linggi, lalu berganti-ganti secara bergiliran, dan akhirnya di sebuah taman kanak-kanak Perwari Kota Baru. Pastor Leo juga mulai mengadakan pendaftaran keluarga, mengunjungi keluarga, permandian anak-anak, doa rosario, pembekatan rumah, Legio Maria, dan sebagainya. Beliau dibantu seorang pastor awam bernama Om Teneh. Berkat mereka berdua inilah sebenarnya dimulai pembangunan paroki. Berdasarkan angket yang telah disebarkan pada tanggal 17 Maret 1977, Dewan Paroki mengutus bahwa nama pelindung paroki adalah Keluarga Kudus, dan nama gedung serbaguna adalah Bina Karya. Pada hari Minggu 13 Maret 1977, tepatnya pukul 11 WIB, diadakan pembekatan bahan bangunan dan pendirian tiang pertama oleh Bapak Uskup Insinyur Kurbun dan didampingi beberapa pastor. Berkat kerja keras semua pihak, gedung ini selesai dibangun. Peresmian gedung serbaguna ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1977. Peresmian dan pembekatan ini dilakukan oleh Bapak Uskup Agung Hieronymus Bunbun OF Cap dan Bapak Gubernur Kadarusno. Maka tanggal 15 Februari 2003, pastor paroki dan DPP membentuk panitia pembangunan. Panitia ini diketuai oleh Bapak Atan Palil. Pada bulan Juli, panitia membuat proposal lengkap dengan gambar bentuk gereja yang baru. Berbagai kendala membuat gereja itu belum berhasil terwujud sampai sekarang. Namun, panitia tetap ada, maka perjuangan untuk membangun gereja yang lebih nyaman terus dilanjutkan. Pada hari Sabtu 9 Februari dilaksanakan perancangan tiang pertama oleh Gubernur Kalbar yang baru oleh Bapak Cornelis dan pembekatan oleh Bapak Uskup Agung. Sekarang sebagaimana kita lihat dan alami, gereja kita sudah 2,5 bagian selesai. Harapan dan kerinduan umat untuk memiliki gedung gereja defensif mulai terjawab. Selanjutnya meningkatkan partisipasi, baik dalam membentuk doa maupun sumbangan dana, bersatu padu sebagai anggota dari satu tubuh Bunda Gereja yang kudus. Itulah yang dapat dilakukan sekarang dan selanjutnya hingga gereja berdiri gereja yang kita idam-idamkan, rumah Tuhan dapat menjadi tempat bagi kita semua untuk semakin berkembang kehidupan rohani di tengah-tengah keanekaragaman kehidupan. Sekian video presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.